Hello everyone, let me introduce myself. My name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MG24CA. In this video, I will present about responsibility center, especially focusing on profit center and investment center. This topic is important because it helps us understand how a company manages, control, and evaluates each part of its organization. So throughout this presentation, I hope you can easily understand the difference and rules of each center in supporting company performance. Okay, let's get started. Pada slide pertama ini, saya akan membahas tentang responsibility center, khususnya profit center dan investment center dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam sebuah perusahaan, kegiatan operasional itu sangat kompleks, tidak mungkin semuanya dikendalikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, perusahaan perlu membagi tanggung jawab ke dalam unit-unit tertentu. Nah, konsep responsibility ini hadir sebagai solusi, di mana setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga perusahaan bisa lebih mudah mengontrol kinerja dan memastikan semua berjalan sesuai tujuan. Oke, kemudian masuk ke definition. Responsibility Center adalah unit dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja tertentu, baik itu biaya, pendapatan, maupun laba. Setiap unit dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas hasil yang dicapai. Jadi bukan hanya menjalankan tugas, tapi juga harus memastikan target tercapai. Yang menarik, kinerja mereka itu diukur berdasarkan standar atau target yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih efektif. Nah, kemudian ada types. Responsibility Center dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada cost center, yaitu fokus pada pengendalian biaya, misalnya bagian produksi atau administrasi. Kedua ada revenue center, yang fokus pada pendapatan seperti bagian penjualan. Ketiga ada profit center yang mengelola pendapatan dan biaya sekaligus, sehingga bertanggung jawab terhadap laba. Dan yang terakhir adalah investment center, yang memiliki tanggung jawab paling luas karena juga mengelola aset dan investasi. Oke, selanjutnya ada profit center. Kita masuk ke profit center. Profit center itu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang optimal. Di sini peran manajer itu sangat penting karena mereka harus mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mengendalikan biaya. Tidak hanya itu, mereka juga harus mampu membaca kondisi pasar, menentukan strategi, dan mengambil keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya ada karakteristik profit center. Profit center itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada mengontrol pendapatan dan biaya secara langsung. Kedua, kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Selain itu, profit center memiliki otonomi dalam pengendalian keputusan sehingga manajer bisa lebih fleksibel dalam menentukan strategi. Namun dengan adanya kebebasan ini, tanggung jawab yang dimiliki juga semakin besar. Contohnya seperti divisi produk atau cabang perusahaan yang masing-masing dituntut untuk bisa menghasilkan keuntungan sendiri dan bersaing secara hebat. Oke, selanjutnya ada advantage and disadvantage. Dari sisi keunggulan, profit center dapat meningkatkan motivasi kerja karena manajer merasa memiliki tanggung jawab lebih terhadap hasil. Selain itu, sistem ini juga mendorong efisiensi karena setiap biaya akan diperhatikan dengan lebih detail. Namun, ada juga kelemahannya. Fokus pada laba terkadang membuat manajer hanya mengejar hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, seperti kualitas produk atau kepuasan pelanggan. Selain itu, potensi konflik antar divisi juga bisa terjadi karena masing-masing unit berusaha menunjukkan performa terbaiknya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik agar tujuan perusahaan tetap menjadi prioritas utama. Oke, selanjutnya ada investment center. Investment center ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan profit center, karena tidak hanya mengelola laba, tetapi juga aset dan investasi perusahaan. Manajer di sini harus mampu mengambil keputusan strategis seperti investasi jangka panjang, pengembangan aset, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Oke, selanjutnya ada karakteristik of investment center. Karakteristik investment center meliputi pengelolaan profit dan aset secara bersamaan. Mereka memiliki wewenang yang lebih besar dari tanggung jawab yang lebih kompleks. Kinerja mereka diukur menggunakan ROI atau Return on Investment yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Selain itu, digunakan juga residual income untuk melihat nilai tambah yang dihasilkan. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa setiap aset digunakan secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Next, ada example. Contoh investment center antara lain adalah anak perusahaan, unit bisnis strategis, dan cabang independen. Unit-unit ini biasanya memiliki kewenangan dalam mengelola aset dan operasional mereka sendiri. Misalnya, sebuah anak perusahaan dapat menentukan strategi investasi sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Oke, selanjutnya ada difference. Perbedaan antara profit center dan investment center terletak pada cakupan tanggung jawabnya. Profit center itu hanya fokus pada laba dengan mengelola pendapatan dan biaya, sedangkan investment center memiliki tanggung jawab yang lebih karena juga mengelola aset dan investasi. Selain itu, pengukuran kinerjanya juga berbeda. Profit center dinilai dari laba yang dihasilkan, sedangkan investment center menggunakan ROI dan residual income. Oke, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Responsibility Center merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen karena membantu perusahaan dalam membagi tanggung jawab dan mengevaluasi kinerja setiap unit. Profit Center itu berperan dalam meningkatkan laba melalui pengelolaan pendapatan dan biaya, sedangkan Investment Center berperan dalam mengoptimalkan penggunaan aset dan investasi. Dengan penerapan yang tepat, kedua konsep ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Okay, thank you for your attention. I hope this presentation gives you a better understanding about responsibility center, especially profit and investment center. See you!